29 Desember 2020, publik menyoroti perihal hak asuh putri sematawayangnya. Apakah hak asuh akan tetap dipegang Giselle atau akankah dialih mantan suami Gading Martin? Bukan tanpa alasan, atas kasus video asusila yang menyeret namanya ini, Giselle terancam hukuman penjara paling rendah 6 bulan dan paling tinggi 12 tahun lamanya. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1, junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Nantinya akan kita panggil, maka saya bilang rencana tindak lanjut ke depan adalah paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya. Sebagai ayah dari Gading Martin, Roy Martin rupanya setuju jika hak asuh Gempi diambil alih oleh Gading selama Giselle menjalani proses hukum atas kasus video asusila tersebut. Meski begitu, aktor senior ini tak ingin terlalu terlibat dalam permasalahan keluarga Giselle dan Gading. Karena menurut Roy, hak asuh anak adalah urusan dari keduanya. Tapi kan ini urusan Gading yang Giselle, masa depannya. Jadi biarkan mereka yang itu kan kita sebagai orang tua kan ya, ini bisa bantu doa. Kalau diminta nasihat pasti kita turun rembuk, tapi kalau tidak kan kita saya nggak boleh ikut campur terlalu dalam. Tapi kalau tanya berdoa, saya cuma paling bisa berdoa. Apapun dia adalah ibunya jadi cucu saya. Jadi saya doakan yang terbaik. Cepat selesai. Ya harus dihadapi semuanya harus dihadapi. Kalau ada anggota keluarga kita yang tersakiti, kita juga ikut merasakan. Itulah gunanya keluarga. Banyak yang ya pasti. Anggota tubuh kita tersakiti kan kita akan merasakan. Bukan hanya Roy Martin yang setuju jika nantinya Gempi akan diasuh oleh Gading. Salah satu tokoh pemerhati anak, Kak Seto, juga mengungkapkan hal serupa. Dirinya menyarankan jika Giselle dipidana, akan lebih baik jika Gempi tinggal bersama sang ayah. Meski begitu, sebagai seorang anak, hak Gempi untuk bertemu ibunya tak boleh dilepaskan demi tumbuh kembangnya di masa depan. Iya, memang kalau sekarang ikut ibu tampaknya juga tidak memungkinkan ya, karena tidak sehabat apapun juga lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang indah atau yang nyaman untuk tumbuh kembang seorang anak. Jadi sebaiknya tetap dibicarakan dengan baik-baik, ya dirawat oleh sang ayah, tetapi tetap ada kemudahan manakala anak ingin bertemu dengan sang ibu. Jadi hak anak untuk selalu dekat dengan kedua orang tuanya mohon betul-betul dijamin, jangan ada penutupan akses, dan tetap diciptakan suasana yang tadi yang penuh dengan kehangatan, kedamaian, kesejukan, sehingga tadi tumbuh kembang anak juga akan semakin optimal di masa depan. Kak Seto juga mengingatkan jika dalam situasi seperti saat ini, saling berebut hak asuh bukanlah tindakan yang tepat. Karena bagaimanapun tumbuh kembang anak bisa berjalan baik jika berada di suasana yang mendukung. Tak hanya sampai di situ, pihak kepolisian pun harus siap untuk memfasilitasi Gempi jika dirinya ingin menjenguk Giselle. Iya, dalam kondisi demikian kita tidak tahu berapa lama ibu akan berada di lapas, tapi selama ini ya sebaiknya di tangan ayah, kemudian ya nanti dibicarakan berikutnya. Yang paling penting adalah jangan ada nuansa saling perebutan hak asuh. Iya, karena anak pun juga sangat prihatin, juga sangat terpukul, sehingga tetap suasana yang sejuk, sehingga pada saat-saat tertentu anak ingin menengok ibu, saya kira tetap bisa difasilitasi untuk itu. Dan ya saat ini sementara kan beberapa anak usia sekitar 5 tahun sudah juga bisa bermedia sosial,
Nah, mohon sementara jauhkanlah dari gadget dan berbagai informasi media sosial, dan selama ini masih dengan ibu ya ciptakan suasana yang tetap hangat, tetap gembira. Dengan ayah pun juga demikian. Dan ya pihak di luar keluarga mohon dengan segala hormat tidak membuat suasana semakin panas atau tetap dalam suasana misalnya menghujat, mencemooh dan sebagainya. Semua sudah ada penyelesaiannya. Sekarang kita juga memikirkan kepentingan terbaik bagi anak yang ikut terseret dalam kasus ini. Sebagai seorang ayah, Gading pun sebisa mungkin untuk tidak membentuk citra negatif pada Giselle di mata sang anak. Karena bagaimanapun Giselle adalah ibu yang membesarkan dan melahirkan Gempi. Ya, tergantung bagaimana mengelola situasi saat ini. Jadi tentu di pihak ayah jangan sampai kemudian memberikan citra negatif pada sang ibu, bahwa itu adalah tetap ibu, ibunda yang melahirkan, yang merawatnya dari kecil, ya, dan akan terus memberikan kasih sayangnya sehingga saling berikan citra positif baik ayah maupun ibu. Hanya dengan demikian perkembangan jiwa seorang anak akan tumbuh dengan sangat positif.